Jumpa lagi saudara-saudara di 8 Ethos Channel. Kali ini cerita saya adalah tentang bagaimana mendapatkan omset 40 juta per bulan. Kali ini cerita saya mengenai bisnis real di musim COVID ini, coronavirus ini. Sungguh penting, sungguh vital kita punya bisnis yang idealnya bisa kita kerjakan dari rumah. WFH katanya, work from home. Pertanyaan yang selalu mengganggu kita adalah, bisakah ketika kita WFH justru bikin bisnis, making money juga, yang tidak kalah dengan jumlah money yang kita peroleh di zaman old normal, dahulu kala. Cerita kali ini adalah yang demikian. Kebetulan dia adik saya, seorang ibu setengah baya. Dia dapat ide jualan rendang. Amor rendang namanya. Dia bikin begitu. Dia kerjakan sejak Maret yang lalu. Memang adik saya perempuan ini passionnya masak-memasak. Banyak jenis masakan yang dia bikin dan enak-enak rasanya. Nah, dia berkeyakinan di musim COVID ini, dia coba lagi jualan amor rendangnya ini. Dan itulah yang dia bikin. Dan memang laku. Maret omsetnya langsung tembus 25 juta. April naik menjadi 30 juta. Mei kebetulan juga Lebaran, dia tembus 40 juta omsetnya. Kalau bisnis makanan begini kan profitnya rata-rata 50% tuh. Begitulah adik saya ini di musim COVID ini justru work from home dan making money seperti itu. Bukankah Anda sekalian juga pengen WFH dan making business? Saran saya ya jadilah seperti adik saya yang perempuan ini, amor rendang ini. Jenis makanan yang bisa dijual itu saya kira tidak terbatas. Gado-gado kah, bakso kah, sate kah, you name it, banyak banget malah. Ya kan? Bukankah kita juga tiap hari di musim COVID ini pesan makanan lewat GoFood? Ya itu aja. Pelajari aja beberapa, salah satu dari makanan-makanan yang digemari masyarakat itu yang Anda bikin, lalu Anda jual. Yang dilakukan oleh adik saya ini sebenarnya adalah nomor satu, dia pastikan bahwa rendangnya itu enak. Dia minta teman-temannya termasuk keluarga jadi tester juga. Dan sesudah dia mendapat konfirmasi bahwa rendangnya enak begitu, mulailah dia jualan lewat sosmed, dibantu oleh saudaranya yang lain. Semua teman-teman mereka sejagat maya dihubungi, ditawarkan. Dan itu tadi laris. 25 juta berapa kilo tuh? 40 juta berapa kilo rendang tuh? Bisa Anda kalkulasi sendiri. Tapi idenya adalah number one, passion Anda pada makanan tersebut, pada produk tersebut harus berujung pada rasa yang top. Belakangan banyak pelanggan dari rendang Amo ini memberi konfirmasi bahwa rendang Amo ini istimewa, lebih enak daripada rendang ABC, kira-kira gitulah ya. Jadi tambah laris saja. Sekarang sudah mulai kewalahan dia melayani order yang bermunculan lebih banyak, lebih besar. Bahkan kemudian pelanggan-pelanggan ini ada yang minta, bisa bikin ini enggak, bisa bikin itu enggak gitu. Itu makanan lain yang diharapkan bisa juga diproduksi oleh adik saya ini. Kembali pada makanan, memang saya tahu itu sekian tahun yang lalu dari sebuah buku saya baca, di seluruh dunia katanya begitu. Bisnis yang terakhir bangkrut adalah bisnis makanan. Karena bagaimanapun suasana seburuk apapun, termasuk seburuk pandemi COVID ini, orang tetap makan.
Orang bisa menunda membeli fashion, membeli kebutuhan lain. Terakhir cuma dua yang tidak bisa ditunda, makanan dan obat, ya kan? Dan itu yang dilakukan oleh adik saya ini. Jadi bisnis makanan sebenarnya adalah bisnis yang seksi. Tapi kata kuncinya tadi itu bahwa produk yang Anda jual itu mesti paling enak di bidangnya. Rendang sendiri kan katanya terdaftar secara internasional merupakan makanan paling enak, tapi tetap buatan adik saya ini rupanya dianggap juga oleh penggemar rendang istimewa enaknya, bahkan dia punya rasa yang distintif gitu, beda dengan rendang umum ABC, saya katakan gitu. Itu poinnya. Jadi saya sudah rasa ya tentu adalah harga dan pengiriman dan kecepatan pelayanan. Jadi totalitasnya begitu. Maka inilah saran saya. Justru di musim sulit pandemi COVID-19 ini, ketika pemerintah juga memaksa kita tinggal di rumah, WFH, ini bisa Anda coba. Bisnis makanan apa saja, mau gado-gado, mau bakso, mau sate, termasuk minuman juga, mau jus, alpukat misalnya, dan ada ratusan. Itu studi sederhana sebentar di internet langsung ketemu itu apa saja yang available bisa Anda lakukan. Yang penting tadi itu, pilihlah makanan yang Anda sendiri punya passion membuatnya, mengembangkannya, dan berkreasi di situ. Ini termasuk etos 6 sebenarnya, yang mengatakan kerja adalah seni. Membuat makanan itu soal rasa, soal warna, soal penampilan, tata letak, itu kan seni ya. Jadi rasa seni Anda di bidang makanan ini akan berpuncak pada itu tadi. Rasa, presentation, delivery, service, etos 6. Sisanya adalah etos 8. Kerja adalah pelayanan. Anda harus menganggap customer Anda itu adalah raja. Layani sebaik mungkin. Memang namanya customer, apalagi customer makanan kan banyak rewelnya juga kan. Jadi layani saja. Apapun rewelnya ya anggaplah itu namanya masukan yang berharga yang akan berujung pada satisfaction, bahkan loyalty pada pihak pelanggan, yang membuat mereka nanti repeat order. Dan memang itu yang kejadian pada adik saya ini. Sudah banyak yang melakukan repeat order pada produk Amo rendang. Coba saja cari Amo rendang di internet, ada tuh. Di Tokopedia juga ada, cari saja. Nanti Anda ketemu rendang tersebut, ya belilah. Begitulah. Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe. Saya Jansen Senang.